Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau nggak bisa mendengar suara saya atau apa, segera diberitahu ya. Oke, ada dua topik, kulit aneksa dan limfatik. Kulit, ya fungsinya saudara sudah tahu apa itu. Terus kemudian lapisan kulit itu ada epidermis, dermis. Kemudian di bawahnya ada lagi hipodermis atau subkutan. Ya. Epidermis itu terdiri dari epitel berlapis pipih bertanduk. Kemudian dermis tersusun oleh jaringan ikat padat tidak teratur. Dan di bawah lagi ada hipodermis. Tapi hipodermis ini bukan bagian daripada kulit. Ya, lepas dia. Di mana dia tersusun oleh lemak yang cukup tebal. Nah, nama lemak yang cukup tebal ini diberikan istilah panniculus adiposus. Ini ya, epidermis, epitel berlapis, pipih bertanduk. Ya, ini di bawahnya adalah dermis. Ini epidermis, dermis, jaringan lemak yang cukup tebal. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah panniculus adiposus. Jaringan apa? Jaringan lemak. Hati-hati dengan pertanyaan. Ya. Ada bentukan seperti irisan bawang bombay, yaitu panniculus adiposus. Ya, letaknya di hipodermis. Kulit ada dua, kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal dan kulit tipis dibedakan ada dan tidaknya folikel rambut. Yang pada folikel rambutnya itu adalah kulit tipis. Tidak ada itu kulit tebal. Kulit tebal dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang lainnya kulit tipis. Ini sediaan apa? Sediaan kulit tebal. Ya, saudara tidak bisa melihat adanya rambut di sini. Ya, yang ini adalah jaringan otot bergaris. Ini bentuknya tidak teratur. Ini sediaan apa? Kulit tebal. Ya. Epidermis, dermis. Ini mulailah hipodermis. Ini yang dinamakan folikel rambut. Nah, karena ada folikel rambut, maka ini adalah kulit tipis. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ini kulit tipis. Ini adalah folikel rambut. Ya.
Terus yang saudara lihat ini ya bulat-bulat, lonjong. Ini adalah struktur daripada kelenjar keringat. Terus ini adalah kelenjar lemak. Ya, epidermis, dermis, kulit tebal. Nah, kulit tebal itu ada lekuk-lekukannya, terutama yang di jari. Ini khas pada setiap individu dan berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Masya Allah, kebesaran Allah ya. Hanya dari situ aja sudah ditunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Lapisan daripada epidermis, stratum basal, hanya terdiri dari selapis silindris. Ya, oleh karena itu bisa dinamakan stratum silindricum atau stratum basal. Terus agak tebal, ya, bentuknya tidak silindris tapi kubis, ya. Itu adalah stratum spinosum. Karena apa? Karena selnya itu satu dengan yang lain dihubungkan oleh jembatan antar sel. Tuh, ya, makanya kelihatan selnya seperti duri, stratum spinosum. Terus kemudian ada stratum granulosum. Ke atas stratum lucidum, stratum corneum, stratum disjunctum. Ini ya, selapis silindris, stratum basal. Terus semakin ke atas selnya akan semakin pipih, ya, tebal. Ini adalah stratum spinosum, tebal. Nah, yang sitoplasmanya mulai ada granula ini, granula atau butir-butir keratohialin, inilah stratum granulosum. Ya, terdiri dari 1 sampai 3 sel, bisa. Terkadang 2 sampai 5 sel, tapi tidak lebih dari itu. Ya, susunannya. Terus ada lapisan transparan, yaitu stratum lucidum. Ada lapisan gelap homogen, masuk ke stratum corneum. Nah, stratum basal dulu nih, atau stratum silindricum. Di stratum ini, aktivitas mitosis itu banyak. Karena adanya aktivitas mitosis, maka disebut sebagai stratum germinativum. Saudara bisa lihat di sini adanya bintik-bintik coklat hitam. Ini yang dinamakan pigmen melanin, ya, atau butir-butir melanin. Nah, karena adanya pigmen melanin ini, maka dinamakan juga stratum pigmentosum. Ya, jadi namanya stratum basal ada banyak. Stratum silindricum, stratum germinativum, stratum pigmentosum, atau stratum malpighi.
Nih ya. Oke. Nih. Lapisan apa? Stratum silindrikum, stratum basal. Terdapat pada bagian apa? Epidermis. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Nih. Satu lapis stratum basal. Agak tebal, stratum spinosum. Ada butir-butir, tampak bintik-bintik di sini, stratum granulosum. Terus ada transparan, stratum lucidum. Terus kemudian selebihnya sampai keluar, stratum corneum. Kemudian yang nampak ini adalah merupakan kelenjar keringat yang sedang ekskresi. Ini gambarannya. Dia keluar ke permukaan kulit, ya, bukan artefak. Lapisan stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum. Ya, epidermis. Yang ini yang dermis yang bawah. Nah, ini. Ini yang tadi saya katakan tadi, stratum spinosum karena adanya jembatan antar sel untuk mengikat sel satu dengan yang lain. Ini adalah sitoplasma yang menjulur. Ini yang dinamakan jembatan antar sel. Lihat aktivitas mitosisnya. Ya. Aktivitas mitosisnya cukup aktif. Stratum granulosum. Ya, pada stratum granulosum ini mulailah terjadi kematian daripada sel. Ya, artinya apa? Sitoplasmanya sudah mulai diganti oleh butir-butir keratin. Sehingga mulai keras. Sifatnya apa? Kedap air. Semakin ke atas, semakin keratinnya semakin rapat, akhirnya menjadi lapisan tanduk. Ini ya. Butir-butir yang ditunjuk adalah keratohyalin. Ya, dalam stratum granulosum bagian epidermis. Stratum lucidum ini tidak selalu tampak di dalam sediaan histologis. Kalau bagus, seperti yang tadi dilihat, bisa. Kalau tidak, ya tidak akan terlihat. Ya. Nih, stratum lucidum. Lebih gelap, stratum maaf ya, corneum. Nih ya, stratum lucidumnya masih terlihat. Nah ini, keringatnya yang keluar ke permukaan kulit. Nah ini stratum corneum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Profesor ingin bertanya.
Tadi di sediaan kulit tipis kan itu ada folikel rambutnya, Dok. Mm-mm. Nah, yang mengitari folikel rambut itu apa masih termasuk epidermis atau bagaimana? Loh, epidermis ini ya hanya ini aja. Epitel berlapis pipih bertanduk. Nih. Yang di bawahnya ini dermis, gitu ya yang ditanyakan. Ya, Dok. Ya. Nih, lapisan lemak dermis ya. Nama khususnya adalah paniculus adiposus. Oke. Baik, terima kasih, Dokter. Nah, ini kan kulit tipis ya, ada folikel rambut. Ya. Ini di bagian dermis yang di bawahnya ini ya, yang mayoritas berisi jaringan ikat longgar itu hipodermis dengan lemaknya yang tebal. Ya. Nah, ini stratum corneumnya. Nah, lapisan yang ditunjuk adalah stratum disjunctum. Artinya apa? Stratum corneum yang terkelupas semacam ini. Nah, gitu ya. Karena sudah belajar histologi, jadi misalnya nanti kalau ada teman yang males mandi, ya males mandi tuh ya, ceritanya begini. Kalau kalian menggosok-gosok kulit, kan bolotnya keluar ya toh? Bolotnya keluar. Nah, bolot itu adalah merupakan bagian dari bagian dari stratum corneum. Nah, stratum corneum yang lepas ini namanya stratum disjunctum. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada temannya biar tidak tersinggung, jadi kowe kok males adus, jangan. Lu kok stratum disjunctummu tebel. Nah, gitu aja ya. Ya. Alias apa? Stratum disjunctum itu apa? Daki. Gitu ya. Orang lain yang mendengarkan bukan fakultas kedokteran bingung. Itu ngomong apa wae ya nggak apa-apa, tapi mereka kan nggak tahu ya, yang tahu kan malu kan ya. Oke. Nah, nih. Ini adalah macam-macam sel. Ya. Epidermis. Ada keratinosit ya yang apa tadi menghasilkan atau mengisi sitoplasma ya keratohialin akhirnya menjadi keratinosit bukan salah keratinosit itu menghasilkan keratohialin ya butir-butir keratin tadi yang akhirnya kulit menjadi keras ya kedap air. Nah, yang memproduksi melanin yaitu sel melanosit. Nah, melanosit ini adanya di stratum basal dan stratum spinosum bagian bawah. Terus ada lagi sel Langerhans, dia merupakan makrofag. Tapi ini kok ini yang cuma dilihatkan batuknya saja, ini kayaknya belum mandi nih ya, stratum disjunctumnya banyak ya malu katanya. Terutama yang di leher itu paling stratum disjunctumnya oke, makanya nggak berani tuh melihatkan sampai bahu ya. Hanya batuk nih tok. Untung virtual ya, jadi baunya nggak kecium. Itu ya. Ada lagi sel Merkel. Dia merupakan reseptor sensoris. Tapi yang sering adalah ini. Di praktikum histologi sering ditanyakan. Kalau di teori semua. Ya.
Nih, ya, ada sel yang ditunjuk ini, kemudian mulailah terjadi kematian di sini. Ya, inilah stratum granulosumnya. Ya, ini stratum corneum. Ya. Kemudian kalau pada sediaan yang bagus, saudara bisa lihat adanya sel Langerhans. Kemungkinannya ini adalah sel Langerhans. Tapi secara histologis agak susah untuk dicari ya, karena memang bentuknya seperti itu. Kalau yang seperti ini adalah sel-sel epitel daripada epidermis. Ya, jarang sekali dikeluarkan Langerhans, hanya secara teori saja. Nih, ya saya ulangi. Bagian yang ditunjuk adalah epidermis. Bagian yang ditunjuk adalah dermis. Lapisan yang ditunjuk adalah hipodermis. Nah, sediaan apa? Kulit tebal. Tidak ada folikel rambutnya kan? Nih. Ya. Lihat granulosum. Kemudian ada yang agak sedikit beda warnanya. Lebih transparan, lebih terang ya. Ini adalah lucidum, yang sisanya corneum. Dermis ada dua, papilare dan retikulare. Di papilare ada bentukan yang menonjol, yaitu dermal papil. Ya, bagian dermis yang menonjol ke epidermis. Hati-hati. Nah, ini ya. Ada bagian dermis yang menonjol ke dermis sehingga membentuk cekungan. Inilah yang dinamakan dermal papil. Di mana dermal papil ini di dalamnya merupakan stratum papilare. Ya. Ya. Bentukan yang ditunjuk atau bentukan menonjol yang ditunjuk adalah dermal papil. Lapisan yang ditunjuk adalah stratum papilare. Lapisan yang ditunjuk adalah stratum disjunctum. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Di luar daripada cekungan ini yang menonjol ini semua adalah lapisan retikular dari dermis. Ya. Yang berisi jaringan ikat tagak longgar ini barulah hipodermisnya. Ya. Yang cekung stratum papilare, di luarnya stratum papilare adalah stratum retikulare. Iya. Hati-hati, ada bentukan seperti spiral. Struktur yang ditunjuk adalah corpuscle Meissner. Bentukan yang ditunjuk adalah dermal papil. Lapisan yang ditunjuk adalah stratum papilare. Bagian yang ditunjuk adalah dermis. Hati-hati. Oke, masih sama.
Ada pertanyaan kulit tebal? Ada kulit tipis. Kulit tipis strukturnya sama, ya, epidermis dan dermisnya, seperti kulit tebal. Lapisan-lapisannya sama, tetapi kulit tipis tidak mempunyai stratum lucidum. Nah, kulit tipis atau kulit berambut, ya semuanya mempunyai rambut kecuali tidak ada. Sama kuku itu juga tidak ada. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Pigmentasi kulit. Ya. Kalau kulitnya putih, itu pigmennya hanya di stratum basal saja. Kalau sawo mateng gitu ya, itu pigmennya hanya di stratum basal dan stratum spinosum bagian bawah. Nah, tapi kalau yang ini itu ada di basal dan spinosum. Kalau yang ini tidak mempunyai pigmen. Ya. Ada fungsinya nggak pigmen melanin? Kira-kira apa fungsinya? Yuk, jawab. Apa? Nggak ada yang bisa? Ayo. Untuk pelindung kulit, Dok. Pelindung kulit dari apa? Dari sinar matahari, Dok. Dari sinar matahari, betul. Ya. Karena apa? Itu untuk menghindari adanya radiasi sehingga tidak mudah kena kanker kulit. Itu. Mbak, nanti cat ya, nulis di cat nama, NIM, sama kelas ya, dapat poin. Oh iya, Dok. Di chat Zoom ya, Dok. Yo, di chat Zoom. Atau mau ke WA saya boleh ya, pokoknya. Oh iya, Dok. Tuh, nanti saya Terima tahu. kasih, Dok. Sama-sama. Tuh ya. Yang menghasilkan apa? Sel melanosit. Nah, pigmen melanin ini terkadang difagosit sama makrofag. Nah, namanya apa? Nih, nama selnya jadinya dermal chromatophore. Itu, ya. Dia merupakan apa? Makrofag yang makan pigmen melanin. Ini ya. Dengan pewarnaan khusus sel melanosit baru terlihat. Melanin meningkat itu bisa karena UV. Ya, bisa karena trauma. Misalnya kalau saudara terbentur itu kan merah biru sampai apa namanya? Merah hati ya, kadang merah ungu sampai ungu terong ya, gitu. Nah, itu sebetulnya dia ya, pigmen melanin campur dengan adanya apa? Darah ya, beku, darah di beku di situ. Lama-lama dia akan menghilang. Ya, direabsorpsi lagi. Nah, pada saat kehamilan ini juga demikian. Ya. Jadi nanti jangan kaget. Ya.
Ya, itu ya. Loh, kok saya tambah hitam? Itu ya, karena produksi melanin itu meningkat pada saat hamil. Setelah melahirkan, pasca melahirkan, dia akan hilang kembali dengan sendirinya. Jadi nanti jangan kaget ya. Terus nanti emasnya juga gitu, jangan marah sama istrinya. Nah, nanti sudah pikir yang macam-macam, kena apa ya. Sudah hamil, diseneni, stres. Ya, itu. Ini dermal kromatofur. Ya, ada coklat kehitaman atau kuning, kecoklatan kuning hitam ya ini. Ini adalah dermal kromatofur. Di lapisan apa? Di lapisan, kalau yang ini pada stratum papillare. Ya, di bagian dermis. Makanya dinamakan dermal kromatofur. Oke. Kita belajar keturunan daripada kulit. Apnexa kulit itu adalah keturunan daripada kulit. Apa aja? Kelenjar keringat itu keturunan daripada kulit. Kelenjar lemak, rambut, folikel rambut, dan kuku itu adalah keturunan daripada kulit. Nih, ya, kelenjar keringat. Kelenjar keringat ada dua. Kelenjar keringat pars secretoris dan pars excretoris. Bedanya apa? Ya, bedanya itu adanya sel myoepitel, yaitu sel yang menempel pada membrana basalis daripada kelenjar keringat. Struktur berlumen yang ditunjuk adalah kelenjar keringat pars secretoris, ya, karena ada sel myoepitel. Sel myoepitel adalah sel pipi yang berada pada lamina basalis. Yang ini sel myoepitel? Bukan ya, dia adalah fibrosit. Ya, terus lanjut. Nih, ya. Dia tidak ada sel myoepitelnya. Inilah yang disebut sebagai kelenjar keringat pars excretoris. Jadi dia tidak ada sel myoepitelnya. Nggak punya. Ini juga nggak punya. Ini juga tidak punya. Bu Eka ngantuk, kurang tidur. Oke. Ada pertanyaan? Bu Eka diberi pertanyaan biar nggak ngantuk. Izin bertanya, Dok. Kalian, yuk. Ya, saya Sapiro Teguh Prasetya dengan akhiran NIM 150 mau bertanya, kalau produksi melanin meningkat itu ada efek sampingnya nggak, Dok? Kalau dia berlebihan tentunya akan menjadi apa tadi? Kanker. Bisa. Tapi seperti pada kasus tertentu tadi terbentur. Nah, itu ya enggak. Efek sampingnya apa? Ya sakit sama kulitnya kelihatan jelek ya, biru, coklat, hitam, ungu gitu. Itu efek sampingnya. Gitu Mas ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Nanti tuh saudara pelajari di patologi ya di semester 4 kalau nggak salah ya, apa 5 ya, mereka lupa tuh ya. Oke, saya lanjutkan. Tuh ini loh, apa namanya, sel myoepitel ya. Karena ini irisannya agak miring ya. Pewarnaan apa?
Mallory azan, dokter. Nah, ya, pokoknya ada biru-biru Mallory azan. Betul. Biru-biru adalah sabut kolagennya. Ya, sel mioepitel. Nah, yang pas ekskretoris nggak ada. Artinya dia hanya saluran keluarnya aja. Yang pas sekretoris, kenapa kok ada mioepitel? Karena mioepitel ini fungsinya apa? Memijat. Memijat saluran itu sehingga keringat kita bisa keluar. Gitu. Nggak bisa keluar ya jadi penyakit juga. Ya. Nih. Kelenjar keringat ya itu tidak dijumpai lagi. Nah ini. Di mana? Di preputium, gland penis, di tepi bibir, dan membrana timpani. Kenapa kok di tepi bibir tidak ada kelenjar keringat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Keringat rasanya apa sih? Asin, Dok. Asin. Asin. Coba kalau di tepi bibir ada kelenjar keringat, semua orang apa? Hipertensi. Ya, kalau membasahi bibir kena asin lagi, kena asin lagi. Nah, itu kenapa enggak ada di situ. Tuh ya. Ini kelenjar keringat. Ya. Yang satu kira-kira apa? Yang nomor 2 kira-kira kelenjar keringat yang apa? Ayo. Yang nomor 1 pars kretoris ya, Dok. Terus yang nomor 2? Nomor 2 pars ekskretoris. Ekskretoris. Setuju semua? Atau ada yang malah kebalikan? Silakan. Kalau saya kebalikannya, Dok. Kebalikan ya? Oke, kita cermati ya. Di sini bukan berarti salah atau benar, menang atau kalah, nggak ada ya. Kita semua pada belajar. Ya. Coba dilihat di sini kalau kita runut ya nih. Saudara kan bisa lihat di sini hitam. Pipih. Nih. Nggak apa. Oke. Nih ya. Kelihatan nggak? Kira-kira. Ya. Kalau di sini ada nggak kira-kira yang sel pipihnya itu? Ya, justru yang ada pipihnya itu yang ini. Maka jawaban yang mbaknya yang terakhir tadi yang cenderung untuk metune. Apa namanya? Benar. Ya. Ini. Kalau yang ini yang bagian ekskretoris apa sekretoris? Ekskretoris. Ekskretoris. Oke. Kalau yang ini? Sekretoris, Dok. Oke ya, ini ada ini ya.
Tapi kalau yang di luar ini adalah fibrositnya, jaringan ikat, karena dia tidak di lamina basalis dari lumen ini. Oke, berarti sudah jelas ya? Oke. Nah, ini ada 2. Ya. Ngerti enggak istilah ekskretoris dan sekretoris? Kenapa kok sekretoris ada mioepitel, sedangkan ekskretoris kok enggak? Tahu enggak bedanya? Sekretoris dan ekskretoris. Karena itu adalah istilah kedokteran. Ayo, siapa yang bisa? Izin menjawab, Dok. Hmm. Kalau setahu saya untuk yang sekretoris itu mengeluarkan zat yang masih digunakan oleh tubuh. Kalau yang ekskretoris itu yang sudah zat sisa yang dibuang. Iya, memang betul secara harfiahnya, tapi di dalam hal ini tahu enggak bedanya antara sekretoris dan ekskretoris pada kelenjar keringat khususnya? Saudara jawab nggak salah, benar. Sehingga yang di sekretoris itu ada mioepitel. Ayo. Masa yang tadi jawab mau ditambahin keterangannya? Ayo. Ya, itu istilah kedokteran itu. Ya udah, PR. Ya, oke, saya kira bisa ya. Kelenjar keringat itu bisa jadi apokrin. Ya, ngerti kan apokrin hanya sebagian sel yang rusak. Ya, karena kelenjar keringat ada yang tipe merokrin, ada yang tipe apokrin. Yang apokrin adalah kelenjar aksila, ribgiopubis, areola mama, kelenjar mol. Nanti ini pada mata dan telinga, ya. Kelenjar circum analis, kelenjar serominus itu adalah kelenjar keringat. Ya. Kelenjar serominus itu adalah cairan yang ada di telinga yang warna coklat. Kelenjar serominus dia adalah kotoran daripada telinga. Dia ada kelenjar keringat. Adakah yang tidak tahu istilah di sini? Tahu semua ya? Kelenjar mol ini nanti kelenjar keringat akan detail di mata dan telinga. Tahu ya? Ini saya ditinggal tidur, ditinggal ngantuk apa? Kok pada diem ya? Permisi dokter, aksi itu apa ya dokter ya? Nih, aksila itu Kathy. Ngerti enggak? Lekek. Iya dokter. Wes. Enggak tahu tanya, ya. Ya, tadi kan sudah ada. Oh, stratum di juntungnya kok tebal. Nah, sekarang gini. Waduh.
aksilanya kok dari sini sudah tercium. Nah, itu ya harus mandi ya. Ada lagi yang tidak dikenal? Areola mama? Mbak Karisma? Mana itu areola mama? Oke, saya nggak tahu ya. Ternyata nggak tahu juga. Tuh ya, apokrin. Kelenjar lemak. Ya, kelenjar lemak adalah tipe holokrin. Dibungkus oleh jaringan ikat. Ya. Semua ada kelenjar lemak kecuali papila mami, labium minor, sudut mulut, bibir, dan kelenjar mebum. Ya. Ini adalah kelenjar lemak. Pertama kali saudara belajar mengenai degenerasi inti. Ya. Ini pewarnaan MA. Bentukan yang merah-merah seperti ini adalah otot bergaris. Nah, rambut ada batang, ada akar. Ya, akar tertancap di kulit. Terus lapisannya ada medula, korteks, dan kutikula. Nah, folikel rambut nanti ada bagian yang menonjol, ya, yaitu namanya papila rambut, di mana di permukaan papila rambut itulah nanti ada sel-sel epitel yang dia akan membuat rambut akan bertambah panjang. Ya, area itu dinamakan germinal matrix. Nih, ya. Inilah namanya papila rambut. Nih. Ini ada epitel. Inilah yang membuat rambut kita jadi tumbuh. Inilah germinal matriksnya. Ya, ini ada lapisan-lapisan. Ini medula dari rambut. Ini rambutnya sendiri. Ini bagian korteks dari rambut. Ya. Terus ada lagi ini outer inner root sheath, di mana inner root sheath ini nanti ada 3, ya, lapisan kutikula yang berdekatan dengan kutikula rambut, kemudian lapisan Huxley, ya, lapisan Henle, barulah lapisan outer root sheath, dan yang paling luar adalah lapisan jaringan ikat. Ya, itu seluruh yang tampak adalah folikel rambut. Nih, ya, kelenjar lemak, kelenjar sebasea. Terdapat bentukan merah, ya, di sini, ya, dekatnya kelenjar sebasea. Inilah yang dinamakan musculus arrector pili. Kalau dia berkontraksi, maka minyaknya keluar, sekresi dari kelenjar sebasea. Ya, kenapa tangan kita bisa berminyak? Nah, itu karena ini.
Ya, sediaan kulit tipis. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kutikula rambut itu berdekatan dengan kutikula daripada folikel rambut. Nah, ini ya. Itulah korteks, inner root sheath ada 3 lapisan, ya. Kutikula, Huxley, Henle, outer root sheath, lapisan jaringan ikat. Ini. Ya, misalnya inner dibagi 3, Henle, Huxley, dan kutikula. Kutikula, folikel rambut ini menempel pada kutikula rambut. Beda ya. Nih. Ya. Ini rambutnya sendiri. Yang merah adalah inner root sheath nih. Yang ini adalah outer root sheath. Yang paling luar selubung jaringan ikat. Sediaan apa? Kulit tipis. Lapisan apa? Outer root sheath. Terletak pada seluruh bentukan yang disebut folikel rambut. Ini ya sama hair papil ya, papila rambut. Nah, ini ya, ini skematis jadi enak lihatnya ya. Ini merah, biru ini Henle. Musculus arrector bili, kalau dia berkontraksi, maka kelenjar lemak akan mengeluarkan sekretnya. Nah, bisa juga dengan kontraksinya daripada musculus arrector bili ini rambut-rambut halus kita bisa berdiri. Nah, itulah yang menggerakkan ya musculus arrector bili. Yang terakhir kuku. Ada akar, ada badan, ada bagian bebas. Bagian bebas itu ya kuku yang panjang itu ya. Tuh. Istilahnya ada nail bed. Ya. Nih. Nail bed itu lapisan gelap yang ada papil-papilnya ini. Ini nail bed. Yang transparan ini adalah lapisan nail plate. Yang di samping adalah nail wall. Ya. Terus ada cekungannya, bentukan cekungnya itu adalah nail groove-nya. Oke. Ya. Ada sistem Havers, jari ini adalah jaringan tulang dewasa. Sediaan apa? Kuku. Ya. Nail plate ya merupakan lempengan kuku. Ya, yang nempel di kulit. Nah, ada yang dinamakan lunula. Itu bagian putih di eponisium kuku. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Nih. Nail bed ada papilnya. Yang ini nail plate. Ya. Nanti dibaca sendiri apa itu nail groove artinya. Ini loh ya. Cekungannya nih nail groove. Terus kemudian ada yang dinamakan apa? Area eponisium atau daerah eponisium dan hiponisium. Nah, kuku bagian proksimal yang masuk ke kulit
ini namanya daerah eponisium. Ini ada Nile bed-nya yang transparan, ini adalah Nile plate-nya. Ya. Ini kuku dipotong melintang, dipotong membujur ya. Ini kuku yang panjang keluar. Ini yang di daerah yang apa namanya tempat keluarnya kuku ini yang dinamakan hyponychium. Oke, hati-hati ya. Bentukan yang ditunjuk adalah corpuscle Meissner. Atau struktur yang ditunjuk adalah corpuscle Meissner. Terletak dalam bentukan apa? Atau terletak dalam lapisan apa? Terletak dalam bentukan dermal papil. Terletak dalam lapisan larel. Ya, yang seperti irisan bawang bombay, corpuscle vagini berada di hipodermis. Oke, untuk kulit ada yang ditanyakan? Kita akan segera beralih ke sistem limfatik. Nah ya, kita lanjutkan. Ada pembuluh limfa, terus organ limfatik ada getah bening, limfa, timus, dan tonsila. Pembuluh limfa itu sama dengan pembuluh darah, ya. Tapi di sini dindingnya lebih tipis, ya. Ada kapiler, ada pembuluh limfa sedang, ada kecil, ya. Nanti saudara baca sendiri. Karena apa? Karena di ujian praktikum tidak pernah ditanyakan mengenai pembuluh limfa. Kalau pas sediaannya bagus, bisa ditanya tapi. Oke. Organ limfatik atau kelenjar getah bening ya terdiri dari stroma dan juga terdiri dari sel bebas. Tuh. Kemudian stromanya dibagi lagi. Ada jaringan limfoid kendor, ada jaringan limfoid padat. Kemudian limfoid padatnya itu biasanya bentuknya bulat, ya, terdiri dari sabut-sabut retikuler, ya, dan juga ada limfosit di situ dan sel-sel retikuler, ya. Bentuknya dua, ada yang berupa lempengan, nanti dinamakan core, yang bulatan namanya nodulus, ya, nodulus limfatikus. Ya, yang bulat nih, ini adalah yang dinamakan nodulus limfatikus atau limfonodul. Yang bentuknya panjang-panjang berupa lempengan, inilah yang dinamakan medullare cord. Ini ya, nodulus limfatikus. Bagian tengah itu pucat. Dinamakan primary nodule. Atau germinal matrix. Nah,
Sedangkan bagian yang lebih rapat yang ada di luar ini adalah folikel primernya. Yang ini adalah folikel sekunder. Seluruh bentukan bulat yang ditunjuk adalah folikel primer dan sekunder. Atau nodulus limfatikus boleh. Ya, ini adalah sel-selnya, sel retikulum. Kemudian yang bulat-bulat lainnya adalah limfosit. Ini. Bentuknya kelenjar getah bening ya gambarannya. Yang ada bulat-bulat berarti folikel primer. Ini ya. Bentukan nomor 6 yang ditunjuk adalah limfonodul. Nomor 2 yang ditunjuk adalah kapsula atau trabekula. Artinya apa? Kapsula yang masuk penetrasi ke dalam jaringan limforetikuler. Ini namanya trabekula. Ya. Terus kemudian yang ini hati-hati. Bentukan yang ditunjuk adalah medullary cord. Berisi apa? Jaringan limfoid padat. Hati-hati. Ya. Jaringan yang ditunjuk pada nomor 7 adalah apa? Jaringan limfoid padat. Hati-hati bentuk pertanyaan. Ya. Kerangkanya kelenjar getah bening mayoritas disusun oleh kerangka retikuler. Ya. Korteks dan medula itu dilihat dari adanya limfonodul. Yang ada limfonodulnya nih itu adalah bagian korteks. Ya, di bagian medula tidak ada limfonodul. Oke, nanti ya ini medullary cord tadi sudah dijelaskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nggak ada, jangan ngantuk ya. Bu Eka juga jadi ngantuk kalau kalian diam nggak ada yang tanya. Ada pertanyaan? Bingung? Atau memang nggak ngerti diamnya itu? Daripada saya suudon, enak husnudon, tak saya anggap saudara sudah bisa. Ya, yang ada bulatan limfonodul ini yang bagian korteks, yang tidak ada bagian medula. Oke. Tonsila, ya tonsila ada 3, palatina, limualis, dan faringika. Tonsila kalau istilah awamnya adalah apa? Amandel. Ya, tonsila itu. Ada 3. Tonsila palatina mempunyai kripta yang dalam dan bercabang. Itu cirinya. Tonsila palatina diliputi oleh epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Tuh. Ya. Ini gambarannya organ limfatik yang mana? Ini adalah tonsila palatina. Ya, ini isinya. Ya. Ya, ini adalah bentukan yang ditunjuk adalah apa? Kripta.
Tonsila lingualis kriptanya dangkal, ya, pendek kriptanya. Nih. Beda dengan yang tadi dalam dan bercabang. Nah, yang agak berbeda yaitu tonsila faringika, lapisannya berderet silindris. Ya, yang lainnya berlapis pipi tanpa tanduk, yang faringika berderet silindris. Nih. Nggak ada yang bertanya? Halo? Saya lanjutkan ke Lian. Kalau nggak ada pertanyaan. Udah nggak ada? Oke. Organ limfatik terbesar, yaitu limfa. Ya. Mikroskopis dibagi dua, pulpa putih dan pulpa merah. Nih. Red pulp, white pulp. Ya. Yang white pulp itu adalah nodulus limfatikus, di mana di tengahnya itu ada arteri sentralis. Di luar pulpa putih itu semua adalah pulpa merah. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalian diam, Bu Eka ini jadi ikut ngantuk loh. Kasih pertanyaan biar Bu Eka nggak ngantuk, wis lihat seliut tuh. Ya. Nah, gambaran mikroskopisnya seperti ini. Ini adalah sediaan limfa. Nih, ya. Di area padat nih. Ya, dia kan bentuk suatu bulatan. Ada arterinya nih. Ini adalah ciri khas daripada lien. Ya, nama lumennya ini adalah arteri sentralis. Ya. Seluruh bentukan yang ditunjuk adalah pulpa putih. Di luar pulpa putih semua adalah pulpa merah. Di pulpa merah itu ada struktur pembuluh darah juga. Ya. Ada seated arteri, ada pulp arteri. Kemudian ada juga sinusoid, ada juga trabekula. Trabekula itu apa? Yaitu kapsul yang penetrasi ke organ lien. Kalau di dalam trabekula ini ditemukan pembuluh darah, maka namanya trabekularis. Tergantung dia arteri apa vena. Nah, saudara sudah belajar kan? Tuh. Ini ya. Pulpa putih. Pulpa merah. Nah, di area pulpa putih itu nanti ada yang namanya pals. Peripheral arterial lymphoid sheath singkatannya. Nih. Ya, dia berisi limfosit juga. Ya, nih. Nah, batas antara pulpa putih bagian tepi dan pulpa merah namanya marginal zone.
Nanti ya mungkin ada gambar di tepi sini marginal zone. Nah, ini ya lubang-lubang ini adalah sinusoid. Ruangan yang ditunjuk adalah sinusoid. Nah, ya. Di antara dua sinusoid ini ada penyekat. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah Billroth chord. Ini ya, nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah Billroth chord. Hati-hati ya, antara dua sinusoid. Ya, splenic nodul ya, sama ada folikel 1 namanya germinal center, tadi sudah saya sebut ya. Terus kemudian splenic nodul yang bulat ini tersusun oleh limfosit B dan sel monosit dan sel plasma. Ya, kita tidak bisa membedakan limfosit kecil, limfosit sedang, limfosit besar ya, karena hampir sama, bulat-bulat semuanya. Ya, nih periarterial limfosit yang berisi T limfosit. Ya, T limfosit. Nah, ini batas ya antara pulpa putih dan pulpa merah ini dinamakan marginal zone. Ada pertanyaan sampai di sini? Ingin bertanya. Saya tanda bagus 5 akhirnya 172. Maaf dok, saya masih bingung setiap sediaan dari organ limfatik ini. Perbedaannya apa itu Kak? Soalnya Kak sama-sama gitu. Oh iya, memang semuanya kan dia tempat pendewasaan dari limfosit. Ya. Makanya nih, ya. Kalau saudara lihat bulatan ini adalah pulpa putih, ada arteri di tengah, arteri sentralis. Ini adalah ciri daripada sediaan lien. Ya, sediaan lien. Sedangkan pada kelenjar getah bening, ya, saudara tidak bisa melihat adanya bentukan pulpa putih semacam ini. Yang ada hanya limfonodul. Walaupun pulpa putih ini adalah limfonodul, ya, tapi karena di lien ada nih arteri sentralis. Tapi di kelenjar getah bening tidak ada arteri sentralisnya. Yang ada hanya apa? Folikel 1, folikel 2. Namanya, ya. Kemudian kalau yang tidak berbentuk bulat tapi dia lempengan namanya medullary cord. Itu pada kelenjar getah bening. Oke, gitu Masnya. Mas. Siapa tadi yang tanya? Ya dokter. Nah, tuh. Sudah paham sampai sini? Kalau yang tonsil bagaimana ya dok? Kalau yang tonsil dilihat pertanyaan. Itu nomor 1. Pertanyaannya pasti organ limfatik yang mana? Ya, ini adalah tonsila faringica dengan epitel berderet silindris. Ini ada limfonodulnya juga.
Artinya dia bagian korteks. Tidak mempunyai kripta. Organ limfatik yang mana kriptanya pendek, dangkal. Ada limfonodul. Ini adalah tonsila lingualis. Nih, ya. Terus kemudian kriptanya dalam bercabang. Ini ada cabang. No, ya, bercabang. Epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk. Ada limfonodulnya. Ini adalah tonsila palatina. Masnya yang tanya? Tadi sudah bisa membedakan lien dan kelenjar getah bening. Sekarang ditambahi tonsila palatina. Bingung nggak? Baik dok, sudah ada gambaran. Terima kasih dok. Sama-sama. Itu ya. Terus nih. Ini saudara lihat nih ya. Ada lumen kecil, sempit lumennya. Dindingnya tebal. Ya, nih. Ini adalah sheathid artery. Letaknya di mana? Di daerah mana? Pulpa merah. Kalau yang ini adalah jaringan ikat kapsul yang masuk ke dalam lien. Ya, ini namanya trabekula. Ini dan ini beda loh strukturnya. Ya, kalau ini adalah sheathid artery. Sheathid artery. Oke, lanjut. Nah, masuk namanya trabekula. Di trabekula ada pembuluh darah. Mbak Anissa, lumen yang ditunjuk adalah Anissa Zahra. Ya dok. Ayo. Lumen apa yang ditunjuk? Sheathid artery kan? Loh, yo lah wis. Ayo toh, jangan ngantuk. Kapsula yang masuk ke dalam organ lien namanya trabekula. Ya, di mana pembuluh darah tersebut dinamakan trabekularis. Pembuluh darah kan ada arteri dan vena. Mas Saputra Teguh, lumen apa yang ditunjuk? Trabekula ya, dok. Trabekula. Duh kok belum paham ya? Coba Mbak Hilma Salihah. Arteri trabekularis. Arteri trabekularis. Iya. Masa kurang jelas Bu Eka sudah ngomong lebih dari 2 kali? Siapa yang belum paham? Tanya. Ayo. Mas Saputra, kenapa ini kok arteri? Mau Mas Saputra?
Apa tadi nama depannya tadi? Kalau lupa. Gambarnya wis ngalih. Siapa tadi? Ayo, Mas Saputro tadi loh. Iya, Dok. Iya, kok tahu ini arteri? Ayo jawab. Enggak tahu tanya lo ya. Minggu depan udah UTS lo ya. Ayo. Karena ada membran elastika internalnya, Dok. Iya, ngono ae kok suwi sih yo. Nanti ujiannya 40 detik lo yo. Ya, yang ini yang vena trabecularis. Pada sediaan apa? Lien. Nah, ini ada bulat-bulat nih ya, limfositnya. Bentar, ada telepon. Halo? Yo. Yes. Dia. Do you chat? Itu sing dicat apa nih? Temboknya apa? Oh iya, ya dicat pisan no. Waduh. Ya wis. Wis ya, aku kuliah. Ntar aja ya. Aku kuliah. Oke. Sik. Iya, wis. Ya, oke saya lanjutkan. Di area pulpa merah ada pap arteri. Tadi sudah saya tunjukkan dindingnya tebal. Salah. Yang shited arteri. Dindingnya tebal, lumennya sempit. Nah, dindingnya itu terdiri dari apa? Sabut retikuler dan sel retikulum. Namanya apa? Schweigger-Seidel sheath. Ya, itu namanya dindingnya yang tebal tadi. Pulp arteri ini lapisannya tidak setebal pada sheated arteri dan lumennya lebih lebar. Ya, pada pulpa merah. Kemudian ada terminal arteri. Ini jarang pada sediaan dijumpai, ya. Karena dia berhubungan antara venus dan sinus. Ya, secara teori ditanyakan. Nih. Ya, Saudara harus bisa membedakan ini adalah trabekula. Dan ini adalah sheated arteri. Yang ini adalah trabekula. Ya, kapsula yang masuk ke dalam organ lien. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke timus? Oke. Timus nanti ini kalau pada manusia akan hilang, ya. Kalau pada bangsa unggas itu ada bursa fabricius, identik gitu. Ya. Ada bagian korteks, ada bagian medula. Ciri khasnya untuk timus adalah ada bentukan basal corpuscle.
Ini ya. Di mana di situ sel-selnya mengalami degenerasi dan di situ ada kondensasi hialin sehingga di sekitarnya nampak homogen. Ya, inilah bentukan inilah yang dinamakan asal korpuskel. Dan itu adalah khas pada sediaan timus. Ya. Ini ya nanti saudara bisa baca. Oke, sayang saya nggak ada gambarannya. Untuk timus nanti dilihat di buku praktikum. Ya, petunjuk praktikum insya Allah ada di situ. Ya, asal korpuskel seperti apa. Ya. Ada pertanyaan? Minggu depan udah masuk UTS loh ya. Nanti bahannya mulai pertama sampai kuliah hari ini. Silakan kalau ada yang masih bingung. Dokter izin bertanya. Tetapi tentang materi kulit tadi, Dok. Materi? Yang kulit tipis, kulit tebal tadi. Kenapa, Mbak? Saya tuh masih bingung, Dok, yang di kulit tipis itu, yang gland penis itu loh, Dok. Itu tuh maksudnya itu termasuk kulit tipis tetapi tidak ada folikel rambut, atau di gland penis itu tidak ada ini kulit tipis gitu, Dok. Tuh. Ya. Kulit tipis itu pada seluruh tubuh kita. Ya, kulit tipis. Yang kulit tebal itu hanya telapak tangan dan telapak kaki. Nah, kulit tipis ada folikel rambut. Nah, kulit tipis ada folikel rambut kecuali pada gland penis. Udah mudeng? Sudah, Dok. Berarti itu maksudnya itu di gland penis itu kulit tipisnya tidak memiliki folikel rambut gitu ya? Iya, padahal kulit tipis kan cirinya harus ada folikel rambut. Iya kan? Nah, gitu ya. Terus kan kulit tipis juga ada kelenjar keringat. Nah, di gland penis itu juga nggak ada. Di bibir itu nggak ada kelenjar keringatnya. Ya, nanti kalau kamu membasahi bibir kena asin. Nah, kamu nanti sehari kena asin piro, nanti kan hipertensi. Wah, tukaran dunyong. Ya, itu logikanya ya, guyonannya gitu. Supaya ingat bahwa di bibir itu tidak ada kelenjar keringat gitu. Oke. Sama-sama. Yuk yang lain. Masih ada cukup waktu. Mbak Anissa jangan sedih. Kok wajahnya kok sedih gitu? Ngapain? Anissa Tiara. Nah, gitu dong senyum. Nah, gitu Mas Faiz Ibrahim itu ceria, ketawa ya. Oke, ayo. Artinya apa? Menyongsong UTS dengan optimis. Itu dapat A, gitu loh. Ada pertanyaan lagi? Mau izin tanya, Dok. Yuk. Tadi yang dapat poin tadi sudah kok nggak ada chat ya? Apa sudah japri Bu Eka? Iya, Dok, belum. Nanti setelah kuliah ini baru saya ngirim WhatsApp. Iya. Nek kamu lupa ya enggak apa-apa, yang rugi kan bukan Bu Eka. Yuk, Sadi yang mau tanya, yuk. Ya, mau tanya, Dok. Nama saya Putra Lidiansyah nih, Mahfir 155. Tadi itu ada yang namanya beranastomose. Anastomose itu apa ya, Dok? Tadi itu kalau nggak salah.
Walah, anastomose itu gandengan. Sambung. Itu beranastomose. Itu ada dokter Tohawi di situ. Ya, jadi istilahnya itu begitu ya, istilah Latinnya. Ini saling beranastomose, gandengan artinya. Ya. Jadi kalau mau menghafal istilah kedokteran itu ya ini loh yang apa namanya ya dibikin lucu aja. Misalnya tuh mbaknya itu ya roknya kan pendek. Terus kalau duduk misalnya itu kakinya dikeatasin satu. Ya kita kan orang keren ya. Femurnya kelihatan. Nah gitu. Jangan pupumu kletok. Jangan ya. Gitu ya. Itu kan bahasa kedokteran itu. Femurnya kelihatan. Gitu ya. Waduh. Kok aksilanya ini ya. Kenceng banget baunya. Nah gitu ya. Ya belum pakai Rexona misal gitu ya. Ya ampun, awakmu kita kondi kok perengus gitu ya misalnya ya. Ya ampun, bontal loh. Lihat ini. Ya stratum disjunctumnya tebel. Wah gitu ya. Hatinya apa gak tahu kosokan, gak tahu adusnya gitu loh. Keren yang guyon gitu tapi masuk gitu. Ya. Gitu. Ada lagi? Nggak ada? Jangan jaim. Bu Eka kalau lupa itu ya tanya kok. Nggak ada? Saya akhiri ya. Tuh. Kok silent banget tuh ya? Boleh ndak diakhiri? Tuh, diem. Iya, dokter. Gitu loh. Semangat kok. Baik Alif dulu ya. Baik, dokter. Belum sarapan toh? Belum, Dok. Oh, sama. Oh, tapi Bu Eka lo masih kelebihan energi ngoceh aja mau. 2 kelas lo Bu Eka. Ya. Ya wes. Mohon maaf ya kalau ada yang mangkel. Kalau mangkel bilang aja, nggak apa-apa. Ya. Nanti yang dosa kalian, soalnya ngerasani Bu Eka mesti. Ya. Oke ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Wes, Bu Eka Alif ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.